Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita pada pagi hari yang cerah ini masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu, bersilaturahmi akademik bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita akan terus melaksanakan pembahasan soal. Pada edisi khusus ini kita sudah sampai kepada seri yang ke-50. Wow, sangat luar biasa sekali, kita sudah sampai kepada seri yang ke-50. Jadi kalau seri yang ke-50 ini sudah, kalau satu seri 3 soal, sudah ada 150 soal. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita besarkan, kita share. Oke, kita masuk ke seri yang ke-50. Dari buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists edisi ke-8. Kalangan tentu Ronald Walpole dan kawan-kawan. Kita coba lihat soal yang pertama yang akan kita bahas. Oke. Di sini katanya the probability distribution of X, the number of imperfections per 10 meters of synthetic fabric in continuous rolls of uniform width is given in exercise 3.13 on page 89 as you can see that for the average number of imperfections per 10 meters of this fabric. Jadi kalau kita translate soal ini, makanya katanya terdapat variabel distribusi, terdapat distribusi peluang. Ya, kalau distribusi peluang ingat merupakan pasangan dari X atau variabel acak. Variabel acak 0, 1, 2, 3, 4 dengan peluangnya. Katanya soal ini X itu adalah ketidaksempurnaan dari 10 meter kain sintetis secara terus-menerus yang terdistribusi secara uniform. Oke. Katanya diberikan seperti yang diberikan pada latihan 3.13 halaman 89. Lalu kita dapatkan rata-rata ketidaksempurnaan per 10 meter tersebut. Jadi kalau rata-rata untuk soal seperti ini kadang-kadang disebut dengan expected value. Ingat rumus expected value, dia ini adalah untuk discrete. Oke? Ada untuk discrete, maka kita tahu rumus expected value atau nilai rata-rata ekspektasi X itu adalah, karena dia discrete, tentu sigma X kali dengan Fx-nya. Nah, ini dia. Ini dimulai dari X itu dimulai dari 0 kalau dalam soal sampai 4. Jadi jawabannya kalau dia sudah dalam bentuk distribusi peluang, sederhana saja. 0 kali 0,41, oke. Tambah 1 kali 0,37, 1 kali 0,37 tambah dengan 2 kali 0,16, 2 dikali 0,16 tambah kita tambah 3 kali 0,05, 3 dikali 0,05 tambah dengan 4 kali 0,01. 4 kali 0,01. Nah, ini pakai kalkulator saja selesai. Silakan cari pakai kalkulator. Nah, yang perlu diingat dalam menentukan ekspektasi X, jika sudah dalam tabel distribusi peluang,
pasangan antara X dan peluangnya. Untuk nilai ekspektasi tidak ada batasan, tidak perlu dia itu antara 0 sampai 1. Mungkin dia bisa besar dari 1, mungkin dia bisa kecil dari 0. Nah, ini nilai expected value yang dimaksud dalam soal yang diberikan. Nah, jadi mudah sekali kan soalnya. Kalau sudah dalam bentuk tabel distribusi peluang, cukup kalikan variabel acak dengan peluangnya. Lalu jumlahkan. Karena di situ menggunakan tanda sigma. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Share. Kita lihat soal berikutnya. Oh, sama saja. Jadi kata soal ini, an attendant at a car wash is paid according to the number of cars that pass through. Suppose the probabilities are 1/12, 1/12, 1/4, 1/4, 1/6, dan 1/6, respectively. That the attendant receives $7, $9, $11, $13, $15, $17 between 4 p.m. and 5 p.m. on a sunny Friday. Find the attendant's expected earning for this particular period. Nah, sama saja yang diminta expected. Expected ini rata-rata atau nilai harapan. Jadi kalau kita coba translate soalnya, seorang petugas di tempat cuci mobil dibayar sesuai dengan jumlah mobil yang masuk. Misalkan peluang itu adalah 1/12, 1/12, 1/4, 1/4, 1/16, 1/6, 1/6 masing-masing, bahwa petugas menerima $7, $9, seterusnya antara jam 4 dan 5 pada setiap hari Jumat yang cerah. Dapatkan nilai rata-ratanya. Jadi kalau begitu, untuk memudahkan soal ini, buat tabel distribusi peluang. Tabel distribusi peluang itu apa? Pasangan variabel acak dengan peluangnya. Nah, buat ini dulu kalau mau mudah. Oke, pasangan variabel acak dengan peluangnya. Ini X variabel acaknya, ini peluangnya. Oke. Nah, X itu katanya ada $7, ada $7, ada $9, oke. Ada $11, ada $13, oke. Ada $15 dan ada $17 dengan nilai peluang masing-masingnya 1/12, 1/12, 1/4, 1/4, berapa lagi? 1/6, 1/6. Nah, ini dia. Maka untuk menjawab soal ini, kita karena dia mencari rata-rata, maka rumus rata-ratanya tetap ekspektasi X. Nah, ini dia. Adalah, oh kita coba lagi lanjutkan, ada gangguan teknis. Share ekspektasi X. Kita hapus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ekspektasi X adalah sigma. Nah, ini jangan lupa rumusnya karena dia diskrit. Fx. Oke. Maka di sini X itu dimulai tadi dari $7. Peluangnya berapa? 1/12. Nah, ini. Tambah berapa lagi? $9 kali 1/12. Nah, ini. Tambah $11 dengan peluangnya adalah 1/4. Tambah dengan $13, peluangnya juga 1/4. Sambung ke bawah, tambah berapa lagi? $15.
Peluangnya 1/6. Tambah lagi $17. Nah, okay. Peluangnya juga 1/6. Nah, tekan dia kalkulator, maka dia akan menghasilkan 7 kali per 2, 7/12, 9/12, oke. Pakai kalkulator aja selesai. Jadi kalau mau cara cicaknya kita coba aja 7/12, oke. Tambah 9/12, oke. Tambah lagi dengan 11/4 ini kali 3 di atas berarti kali 3 33/12. Tambah lagi kali 3 lagi 39/12. Kan sama-sama kali 3, atas kali 3, bawah kali 3. Tambah di sini kali 2, 30/12. Tambah kali 2 di atasnya nih, 17/6 kali atas kali 2, bawah kali 2, 34/12. Nah, ini sudah pembilang penyebut sudah sama semua. Ini sudah per 12. Maka tinggal 7 tambah 9. Nah, tambah 33. Tambah 39 tambah 30 tambah 34. Nah, cari sendiri aja lah. Berapa hasilnya? Cari sendiri. Nah, jadi soal yang seperti yang barusan kita bahas pun masih bercerita tentang nilai rata-rata, nilai expected. Weh, mudah, men. Tidak begitu susah. Oke? Jadi kita hanya berpikir tentang teori saja rata-rata sigma X kali Fx. Kita coba tengok soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Share. Oke, ini juga. Ini soalnya apa nih? By investing in a particular stock, a person can make a profit in 1 year of $4,000 with probability 0.3 and take a loss $1,000 with probability what is the person expected. Nah, ini masih expected yang diharapkan rata-rata tahun segala macamnya. Nah, di sini hati-hati. Nah, ini dia. Kalau dikatakan take a loss, dia itu rugi. Jadi kalau rugi dia minus. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi soalnya dengan ekspektasi pada saham tertentu seorang mendapatkan untung dalam 1 tahun 4.000 dengan peluang 0,3 atau rugi $1.000 dengan peluang 0,7. Apa keuntungan yang diharapkan oleh orang? Nah, ini sama soal seperti biasa. Tulis ke dalam bentuk tabel distribusi peluang dulu. Tabel distribusi peluang. Oke. Tabel distribusi peluang. Ini ada X. Ini ada peluangnya. Oke. Nilai X atau variabel acak yang pertama 4.000. Nilai peluangnya 0,3. Dan variabel acak kedua minus 1.000. Dan nilai peluang 0,7. Jadi jawaban yang diinginkan adalah kasih batas sedikit ekspektasi X. Oke. Sama dengan sigma X Fx. Nah, rumusnya ini harus ingat. Maka di sini X-nya 4.000 kali 0,3. Nah, karena dia minus, tentu dia kurang 1.000 kali 0,7. Oke. Nah, ini aja kan. 4.000 kali 3/10. Oke, 3/10 berarti 400 dikali 3.
1.200. Berarti sama dengan ini 3/10, 400 kali 3, 1.200 dikurang dengan 700. Oke. Berarti ada 500 US dollar keuntungan yang diharapkan. Nah, inilah dia jawabannya. Oke, itu dia jawabannya. Jadi kalau begitu, sekali lagi dalam soal ini ya kita sudah berkali-kali lihat tidak ada yang rumit ya. Hanya sigma X kali Fx, sigma X kali Fx, sigma X kali Fx. Nah, itu perhatikan dengan baik soalnya. Kita coba lanjutkan soal yang berikut. Kita tengok soal kita. Nah, ini soal berikut. Nih. Apa kata soal nih? Suppose that the antique jewelry dealers is interested in purchasing a gold necklace for which the probabilities 0.22, 0.36, 0.20x, and 0.14 respectively, that she will be able to sell it for a profit of the $250, sell it for profit $150, break even, or sell it for loss of the $150. What is the expected? Nah, lagi-lagi harapan. Nah, ada beberapa bahasa menarik di sini adalah break even. Break even itu balik modal. Jadi kalau balik modal, variabel acaknya 0. Ini satu lagi, loss, rugi. Kalau loss berarti variabel acaknya minus 150. Jadi kalau kita lihat soal ini, seorang pedagang perhiasan antik tertarik dalam membeli kalung emas yang probabilitasnya adalah 0,22, 0,36, 0,28, dan 0,14. Masing-masing akan menjual dengan untung 250, untung 150, impas, oke, tidak ada untung dan tidak ada rugi, balik modal, dan rugi 150. Berapakah keuntungan yang diharapkan? Jadi sekali lagi, untuk menjawab soal ini perlu dibuat tabel distribusi peluang. Nah, tabel distribusi peluang itu penting. Nah, nih. Apa isi tabel distribusi peluang? Adalah pasangan variabel acaknya dengan peluangnya. Nah, ini jangan salah. Nah, X-nya tadi dimulai dari $250, untung $250. Lalu untung lagi berapa tadi? Untung lagi $150. Ini variabel acaknya nih, memberikan bilangan. Dan impas, break even 0. Dan rugi min 150 $. Nah, dengan peluangnya, kalau 250 tadi peluangnya 0,22. Nah, ini 0,36. Sedangkan yang impas tadi peluangnya adalah 0,28. Sedangkan rugi dia 0,14. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan sebelum kita lanjutkan, kalau sudah kita sebut tabel distribusi peluang, jumlah peluang ini harus satu. Ingat syarat wajibnya jumlah Fx-nya atau peluangnya itu harus satu. Kalau tidak satu dia bukan distribusi peluang. Maka kalau kita lihat jumlahnya 0,22 ditambah 0,36 tambah 0,28 tambah 0,14 itu jumlahnya 1. Nah, maka dia benar. Nah, setelah kita yakin baru kita mendapatkan nilai harapan. Kadang-kadang disebut dengan average, kadang-kadang expected, kadang-kadang rata-rata, terserah mana yang benar. Sigma, rumus tetap sigma X. Fx. Nah, X-nya tentu $250. Oke. Dikali dengan peluangnya tadi 0,22. Ditambah lagi dengan $150.
dikali dengan peluangnya 0,36 ditambah lagi dengan 0 dikali lagi dengan 0,28 lalu ditambah dengan minus, berarti kurang 150 dikali dengan 0,14. Nah, ini cari aja lah pakai kalkulator. Nah, itulah nilai harapan yang diinginkan. Oke, saya rasa tidak ada yang rumit. Saya rasa dari soal-soal yang kita bahas pada hari ini, semua soal itu mudah sekali. Nah, karena kita masih berbicara masalah diskrit. Belum lagi kita berbicara masalah kontinu. Kalau diskrit masih sigma. Ingat konsepnya, dapatkan dulu tabel distribusi peluang. Yang dikatakan tabel distribusi peluang, pasangan antara variabel acak dengan peluang. Di mana dikatakan benar kalau jumlah peluangnya sama dengan 1. Oke, saya rasa saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com undur diri dulu. Pastikan kita jumpa lagi pada seri-seri berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.